Ku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pembukaan kegiatan Lomba Karya 1 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Cirebon tahun 2021 dengan tema Guru Penggerak Masa Depan. Sebagai bagian dari program ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Pembacaan doa, 4. Sambutan-sambutan, dan 5. Penutup. Bapak Ibu para hadirin sekalian, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berdiri. Kepada Ibu Sweti Vivianti SPD sebagai Dirjen kami silakan. Yang saya hormati Ibu Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 10 atau yang mewakilinya, Panitia Lokakarya 1 Guru Penggerak Angkatan 4 yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa sama-sama bertemu pada acara Lokakarya pertama program pendidikan guru penggerak angkatan 4 di Kabupaten Cirebon. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya,
dan insya Allah kita sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya banggakan, program pendidikan guru penggerak merupakan program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Program pendidikan guru penggerak merupakan kegiatan pengembangan profesi melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar mampu mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik, aktif, dan proaktif dalam pengembangan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, program guru penggerak ini bertujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya merasa bangga karena Bapak Ibu guru yang hadir saat ini merupakan para pendidik Kabupaten Cirebon yang terpilih sebanyak 69 peserta dan 13 pengajar praktik pengikut program PGP dari tahapan seleksi yang ketat yang telah diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Para calon guru penggerak angkatan 4 yang berbahagia, setelah tahap seleksi ini Bapak Ibu akan menjalani PPGP atau program pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Saya mendoakan semoga Bapak Ibu calon guru penggerak dapat melaksanakannya dengan baik. Melalui program pendidikan guru penggerak ini diharapkan memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada guru untuk lebih bebas berinovasi, bebas untuk belajar mandiri dan kreatif serta menghidupkan kembali filosofi Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Program pendidikan guru penggerak dijalankan dengan menekankan pada kompetensi kepemimpinan pembelajaran yang mencakup komunitas praktik, pembelajaran sosial dan emosional, pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai perkembangan murid dan kompetensi lain dalam pengembangan diri dan sekolah. Lulusan program pendidikan guru penggerak menjadi guru penggerak yang diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan yang menginspirasi guru-guru lainnya dalam menerapkan sistem pembelajaran yang lebih inovatif, mandiri, dan kreatif. Secara pribadi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu calon guru penggerak. Bapak Ibu sudah terpilih menjadi calon guru penggerak dan mudah-mudahan nanti setelah pelatihan selama 9 bulan ya menjadi guru penggerak. Silakan Bapak Ibu, seperti tadi Bapak diharapkan untuk berinovasi. Inovasi bisa dilaksanakan oleh kita. Inovasi harus berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada sekarang di Kabupaten Cirebon. Permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon sekarang adalah selain sarana dan prasarana, mutu pendidikan, kualitas pendidikan kita. Kali ini diwakili oleh Bapak Aam Sudrajat SSI MED. Padanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Bapak Haji Denny Sugiana SMSI. Yang kami hormati Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 10 atau yang mewakili, yang
hormati para pejabat dinas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, yang kami banggakan para pengajar praktik program guru penggerak angkatan 4 di Kabupaten Cirebon, serta yang kami muliakan para calon guru penggerak angkatan 4 serta panitia. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, ruang dan waktu sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pembukaan loka karya kedua dari loka karya kedua kalinya karya kedua, tapi loka karya pertama dari program guru penggerak angkatan keempat ini ya di Kabupaten Cirebon. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Kepala PPK TKPLB, Bapak Dr. dan Ibu dari MPD, yang pada kesempatan ini kami secara keseluruhan di institusi PPK TKPLB sedang menyelenggarakan 15 titik loka karya pertama untuk program sekolah penggerak dan 18 titik program guru penggerak. Jadi massal kegiatan hari Sabtu. Jadi kalau di kami istilahnya malam mingguan gitu ya. Memang PGP, mungkin sama juga dengan Bapak ya. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, Bapak Ibu sekalian diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran. Harapannya semoga yang terbaik menjadi pelajar. Amin. Nah, berbicara mengenai pemimpin pembelajaran Bapak Ibu sekalian, seperti yang Bapak Ibu sudah pahami dalam kerangka formal di Permendikbud nomor 6 tahun 2018 gitu ya. Secara formal pemimpin pelajaran itu adalah kepala sekolah yang dalam Permendikbud itu disampaikan bahwa seorang kepala sekolah harus memiliki STPP calon kepala sekolah. Nah, dalam perkembangannya pada surat terakhir di bulan Juli dari Sesjen ataupun dari Kepala LPPKS bahwa STTPP itu berlaku sampai Desember tahun ini saja. Ya. Jadi gerbong terakhir daripada diklat calon kepala sekolah itu akan berakhir di Desember 2021. Sehingga untuk menjadi kepala sekolah dalam surat tersebut dinyatakan bahwa program guru penggerak adalah satu-satunya gitu ya, untuk menjadi calon kepala sekolah. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Ini akan menjadi riak yang sangat massal gitu ya, sehingga animo untuk menjadi seorang guru penggerak ini sangat besar karena ada iming-iming itulah istilahnya ya. Tapi tidak masalah Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita lihat di daerah ya, kekurangan kepala sekolah itu beragam ya. Ada yang banyak sekali kekurangannya, ada yang pas gitu ya. Itu analisis sedang dilakukan, serta pembenahan di Permendikbud nomor 6 tahun 2018 juga sedang dilakukan. Bapak Ibu fokus ya dengan program guru penggerak angkatan 4 ini selama 9 bulan atau 6 bulan? 9 bulan. Masih 9 bulan. Di angkatan kelima sudah 6 bulan. Jadi finishnya mungkin sama ya, mungkin sama ya. Tapi Bapak Ibu silahkan dinikmati 9 bulan yang mungkin melelahkan ya. Biasanya nanti di bulan ketiga keempat ini udah mulai pada kulminasi capeknya gitu ya. Setelah itu mungkin seperti turun dari seluncuran ke loka karya 9 terakhir nanti, di 7 ada panen raya, 8, 9 sampai kelulusan Bapak Ibu di program guru penggerak. Harapannya semua lulus Bapak Ibu sekalian. Amin. Yang berminat menjadi kepala sekolah silahkan ikuti alurnya dari program guru penggerak ini. Ada juga jalur menjadi fasilitator atau instruktur nasional gitu ya. Yang mau jadi pengawas sekolah juga silakan. Jalur-jalur itu terbuka. Tapi karir
dari guru menjadi kepala sekolah ini sekarang pintunya baru satu dibuka dari program guru penggerak, gitu ya. Jadi insya Allah kedepannya program guru penggerak ini tidak seperti ini, ya, akan ada tambahan-tambahan moda, gitu ya. Kemarin sedang dirancang moda self-paced learning atau dia bisa belajar mandiri, gitu ya. Ada juga yang nanti pembiayaan dengan APBD itu sedang dibuka keran-kerannya sehingga masif untuk program guru penggerak. Dan satu lagi bidang IT, terus metode pembelajaran, teknik pembelajarannya, ya, di dalam sekolah. Dan itu pun kita lakukan secara rutin, baik di awal tahun, di pertengahan, maupun pada saat-saat di mana guru sedang mengalami penurunan motivasi. Ya, misalnya kayak kemarin pandemi selama 1 tahun atau 2 tahun lebih, kita itu yang terlihat di guru-guru atau motivasinya itu sepertinya mengalami penurunan. Nah, disitulah kita secara terprogram menggali kemampuan dan kemauan guru kembali agar mereka bisa meningkat, ya, belajarnya. Terus kemudian mengikuti kegiatan workshop, seminar, lokarja dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan profesionalisme sebagai guru secara berkelanjutan, ya. Terus kemudian menentukan program ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Ya, itu biasanya bisa kita lakukan di awal tahun dan berjenjang. Kalau kelas 7 untuk apa, kelas 8 untuk apa, dan kelas 9 tentunya untuk apa. Itu kita lakukan agar anak-anak itu bisa sesuai dengan perkembangannya. Terus menginisiasi dan membuka ruang diskusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada murid. Ya, bagaimana kita di dalam sebuah lingkungan, baik lingkungan guru maupun lingkungan kita sebagai seorang guru antar sesama teman ataupun sebagai gurunya siswa, itu kita selalu membuka ruang, ya, ruang untuk berdiskusi dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu. Dan yang terakhir adalah menyusun program sekolah dengan cara berperan aktif dalam kegiatan KKG atau MGMP, ya. Itu bisa dilakukan di luar maupun di dalam sekolah. Mungkin sebenarnya banyak, cuman sementara ini yang terpikirkan adalah ini. Mungkin itu saja dari kelompok 1, kurang dan lebihnya. Silakan, maka barangkali ada yang mau menanggapi dari kelompok 2, kami persilakan. Kelompok 2 ini apa kelompok 2 tampil? Kelompok 2 yang kategori. Kalau yang Oh iya. Kelompok 2 tampil, ya. Baik, mangga yang kelompok 2 tampil yang mau menanggapi. Kelompok 2 kategori, kalau kelompok 2 yang tampil kan saya. Saya kan kelompok 3 tampilnya kelompok 2. Penyumbang. kalau kelompok lain ada pertanyaan? Baik Pak, dari apa yang disampaikan tadi cukup jelas, ya. Ya, walaupun saya tidak full 100% memperhatikan, tapi memimpin manajemen sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama dari program sekolah, ya. Program sekolah yang kami sampaikan di sini mungkin sebenarnya banyak Bapak Ibu, cuman kalau banyak nanti tidak kurang cukup waktunya, sehingga kami memprioritaskan 4 program sekolah, ya. Jadi ini berurutan prioritas. Yang pertama adalah pembiasaan sekolah. Pembiasaan sekolah, ya, terdiri dari yang pertama literasi, kemudian membaca surat-surat Al-Quran, kemudian sholat duha, sholat sunnah duha berjamaah. Kemudian
yang kedua adalah prestasi peserta didik atau meningkatkan prestasi peserta didik. Programnya antara lain yang pertama itu mendatangkan pelatih dari luar gitu. Jadi kalau program sekolah misalnya prestasi di bidang non akademik seperti hampir sama seperti tadi ya, misalnya di bidang olahraga atau di bidang seni gitu. Nah, sekolah berusaha untuk mencari pelatih yang profesional gitu. Syukur-syukur kalau ada di dalam, tapi dari pengalaman tadi rekan-rekan semua itu di dalam kurang mumpuni sehingga harus mengambil dari luar yang profesional, sehingga beda pelatih yang profesional dengan yang tidak profesional, Kemudian berikutnya adalah mengikuti ajang perlombaan dari hasil latihan tersebut. Yang ketiga, program prioritas yang ketiga adalah pengembangan sarana dan prasarana sekolah, gitu. Ya, banyak seperti pembangunan fasilitas olahraga, ya, kemudian komputer dan di bidang seni gitu. Itu yang pertama program sekolah. Kemudian yang kedua sumber daya dan sumber dana. Sumber dana ya, yang pertama adalah tentu saja bantuan dari pemerintah berupa BOS. Kemudian yang kedua swadaya dari orang tua siswa, dan yang ketiga adalah donatur. Kemudian yang ketiga, penggunaan sumber daya. Penggunaan dana untuk menunjang program sekolah. Kemudian menggunakan fasilitas sekolah dengan maksimal. Yang keempat adalah praktek teladan, yaitu teladan dari warga sekolah, khususnya di dalam sekolah, kepala sekolah, guru, staf TU, yaitu untuk meneladankan kepada peserta didik dan memberikan sebagai informasi kepada pihak luar bahwa kita yang berada di dalam itu antara lain disiplin waktu, kemudian berkomitmen, bertanggung jawab, kolaboratif dan adil, tidak memihak atau tidak pilih kasih terhadap misalnya siswa yang kurang mampu dengan siswa yang mampu dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang kelima, ada 7 poin Bapak Ibu ya. Jadi panjang, mohon maaf. Kemudian yang kelima, mengarahkan warga sekolah ya. Tentu saja yang pertama dengan sosialisasi atau rapat ya kepada orang tua siswa ya. Dengan sosialisasi tentu saja program-program sekolah, visi sekolah, misi sekolah itu dapat tersampaikan dengan baik. Semuanya gitu, dari orang tuanya semuanya, bukan perwakilan. Kemudian yang kedua, membuat komitmen dan kesepakatan bersama untuk menjalankan program sekolah yang sudah disosialisasikan gitu. Jadi meminta persetujuan atau kesepakatan dari orang tua siswa. Kemudian yang ketiga, menjalankan program sekolah ya secara baik dengan melibatkan semua pihak warga sekolah dan juga pihak luar ya gitu. Kemudian ada 7 poin Bapak Ibu ya. Luar biasa tulisannya, bagus, saya suka. Baik. Ya, jangan tegang Bapak Ibu, lihatnya tegang pisan. Pak Wahyu udah dipoto Pak? Udah. Di video ini video langsung. Video. Luar biasa. Pak Wahyu kawan lama, Pak Soleh juga kenalan lama ya Pak ya. Mantap. Lanjut ya. Itu. Lanjut Bapak Ibu, punten biar enggak ini terlalu tegang. Yang keenam adalah memantau dan memberi umpan balik, yaitu yang pertama tentu saja ya itu supervisi kepada guru gitu. Pembelajaran yang diberikan guru gitu. Dengan adanya supervisi yang jelas, ada bukan penilaian ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan supervisi adalah memperbaiki ya proses pembelajaran dari guru ya. Supervisi itu kan kalau nggak salah minimal satu ya paling sedikit 1 semester itu 1 kali. Jadi 1 tahun 2 kali. Itu paling sedikit gitu. Ya, itu tergantung kebutuhan juga gitu.
Kemudian memberikan ruang diskusi, gitu. Diskusi semuanya, baik di dalam maupun luar, dalam dan luar, gitu. Pihak dalam dan luar. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, memandu pertemuan secara berkala, gitu. Yaitu tujuannya untuk merefleksikan program-program sekolah yang sudah dilaksanakan, umpan balik, kemudian tindak lanjut gitu dari apa yang tentu saja kekurangannya gitu. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mangga silakan barangkali dari kelompok berapa berarti ya? Oh ya, dari kelompok 4 untuk memberikan tanggapan. Oke, silakan. Bu siapa Bu saya ada. Bu Ismunaya. Bapak ini punten ya Pak. Saya agak bingung dengan yang pertama itu Bapak sampaikan tentang program sekolah ya Pak ya. Betul. Nah di situ program sekolahnya diantaranya kan ada pembiasaan dan sholat. Nah itu termasuk program apa termasuk program atau kegiatan sekolah yang dirancang untuk sekolah tersebut gitu. Jadi saya bingung seperti program atau kegiatan sekolah tersebut gitu Pak. Biasanya kalau program kan ada program tahunan, jadi jadi apa yang harus kita capai 1 tahun ke depan program-programnya seperti apa gitu. Saya jadi bingung antara pembiasaan dan itu. Oke. Terima kasih Bapak. Terekam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ismunaya ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Mungkin dari teman kelompok 3 silakan untuk menjawab. Biar ngomong semua ya. Oke, bagus. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Ya, tadi itu kami berdiskusi mengenai program sekolah itu. Nah, kebetulan tadi yang kami diskusikan itu adalah program sekolah yang lebih spesifik laginya itu adalah yang betul-betul berdampak ke anak-anak gitu. Jadi memang di sekolah, kalau di sekolah saya itu memang ada program itu yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus gitulah ya. Jadi ada program. Jadi yang kami tadi tampilkan itu adalah salah sebagiannya adalah program yang betul-betul untuk pembelajaran di kelas. Jadi program sekolah yang dilaksanakan di dalam kelas gitu. Jadi biar seragam. Jadi pembiasaan dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau saya SD ya. Jadi ada pembiasaan termasuk itu merupakan program sekolah juga. Jadi setiap kelas itu harus ada pembiasaan di bidang agamanya, sholat bersama gitu ya, dan juga literasi. Jadi sekitar 15 menit di awal itu sudah diprogramkan, termasuk dijadwalkan bahwa ada hal-hal seperti itu. Jadi memang yang barusan disampaikan itu program sekolah yang spesifik untuk dilaksanakan di dalam kelas seperti itu mungkin. Terima kasih. Maka yang lain. Oke, terima kasih Pak Asus. Ada mau menambahkan atau cukup jelas? Cukup ya? Cukup. Gimana Bu? Iya. Iya, terima kasih Bu Gis ya. Baik, barangkali ada lagi yang mau menanggapi. Silakan. Oke. Mangga Pak Ari ya? Iya. Luar biasa. Saya kan suasana. Makasih Pak Ari. Selamat. Apa yang disampaikan kelompok 1 lewat pemaparan Pak Selamat itu ada yang cukup menarik tentang menjalankan program sekolah yang sudah disosialisasikan.
tentunya program sekolah yang sudah visualisasikan ini ada pro dan kontra tentunya dari dapat dilakukan adalah melakukan pengenalan diskusi mengenai best practice pembelajaran inovatif. Jadi yang pertama mungkin di pertemuan itu diperkenalkan, dipresentasikan best practice yang sudah ada. Untuk pertama untuk memberikan ide yang apa sih yang bisa dilakukan di kelas dan seperti apa sih best practice itu. Jadi itu yang bisa dilakukan diskusi, dan untuk berikutnya menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran inovatif. Setelah itu ATM dulu, gitu. Maksudnya dari best practice yang dipresentasikan kita tiru dulu dilakukan di kelas kita, seperti itu. Tentu disesuaikan dengan rumpun mata pelajaran. Dan kemudian berikutnya menyusun laporan pelaksanaan inovasi pembelajaran dan analisis hasil belajar peserta didik. Nah, semuanya itu ini di share gitu ya, di share di forum itu, di forum guru di sekolah. Dan yang terakhir yang untuk tingkat mahir itu bisa membuat best practice sendiri dan mempresentasikannya di forum. Mungkin best practice ini dibuat target, misalnya satu guru membuat minimal 1 best practice per semester, seperti itu. Dan nanti dipresentasikan di forum guru. Di forum itu nanti akan terjadi tanya jawab. Di sana sudah ada refleksi, ada masukan, ada kritik gitu ya, dan juga nanti akan menjadi inspirasi untuk guru-guru lainnya untuk dilaksanakan di kelasnya masing-masing, seperti itu. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Yogi. Pada Bapak Yogi kami saya silakan. Baik, yang selanjutnya yang harus dimiliki oleh setiap guru, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam memimpin belajar mengajar adalah kreatif, komunikatif, inovatif, aktif, dan kolaboratif. Kenapa hal ini penting? Kenapa kelima hal ini penting? Karena kelima hal ini adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru. Guru itu harus kreatif, guru harus komunikatif, harus memiliki inovasi yang baik, harus aktif, dan harus bisa berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Yang kedua, pembelajaran itu dinamis. Zaman itu sudah berubah. Kita harus menguasai kompetensi-kompetensi tersebut, kita harus inovatif, kita harus kolaboratif, kita harus komunikatif dan kreatif agar relevan dan selalu menjawab tantangan di abad 21. Contoh perilaku apa yang relevan untuk memimpin pembelajaran? Yang pertama, mengikuti pelatihan yang relevan dengan profesi kita, yang seperti dijabarkan oleh komplain, ada IHT, workshop, dan segala macam. Kita ikuti. Untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi kita. Yang kedua, kita harus menjadi teladan bagi siswa dan juga bagi guru dan teman sejawat. Selanjutnya, kita melaksanakan pembelajaran yang aktif dan inovatif serta menyenangkan. Itu dari kelompok kami. Kelompok 2 yang anggotanya Kak Ali Sadikin, Bu Arti, Bu Anissa, dan saya Yogi Baswara. Terima kasih. Barangkali ada tanggapan dari kelompok 4 ya? Kemampuan berkolaborasi atau kerjasama, mengembangkan sekolah meliputi bagaimana melengkapi fasilitas, bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu perlu adanya kolaborasi. Kolaborasi melibatkan masyarakat, instansi, orang tua. Ya, dalam bentuk kolaborasinya bisa pendanaan, bisa juga sebagai dalam pembelajaran. Orang tua bisa sebagai Jadi sudah disebutkan contoh penerapan kompetensinya itu